Sama-sama barbar teman-teman. Luar biasa, Bobby Fischer versus Mikhail Tal, kejuaraan catur dunia tahun 1960. Patut kita perhatikan dan ambil pelajaran pentingnya dari pertandingan ini. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin agar teman-teman bisa mengambil ilmunya. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi dan langsung saja. Bobby Fischer memegang bidak putih dan Mikhail Tal memegang bidak hitam. Bagi kalian yang baru bergabung di Jadi Pelawi Chess, welcome. Selamat menyaksikan. Bobby Fischer memulai dengan pion E 2 langkah dan Mikhail Tal menaikkan pion E 1 langkah. Lumayan berbeda, Mikhail Tal kali ini bermain dengan bertahan ya teman-teman. Pembukaan ini disebut dengan pembukaan French Defense. Setelah Mikhail Tal menaikkan pion D mengajak pertukaran, lalu putih menaikkan kuda ke C3. Hitam mengancam langsung posisi kuda dengan gajah di B4. Tetapi putih mengabaikannya, menaikkan pion E 1 langkah. Jelas terlihat di lini center sudah ada penghambatan oleh pion. Setelah gajah diancam oleh pion, Mikhail Tal menurunkan gajahnya ke A5. Next, merasa tidak nyaman dengan keberadaan gajah, lalu Bobby Fischer terus mengejarnya menaikkan pion B2 langkah. Apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal? Dia melakukan langkah berbeda teman-teman. Kali ini dia pukul pion dengan pion, seolah-olah seperti mengabaikannya dan mengancam kembali posisi kuda. Setelah menteri naik ke G4 dan mengancam posisi G7, hal itu diabaikan oleh Mikhail Tal. Perhatikan teman-teman, sudah mulai langkah krusial setelah putih memukul gajah, lalu kita memukul kuda. Dan persiapan untuk memakan pion dilaksanakan oleh Bobby Fischer. Kali ini benteng bergeser mengancam menteri, keuntungan kembali lagi diambil oleh Bobby Fischer. Langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal sudah mengorbankan pionnya teman-teman. Dengan kondisi menaikkan kuda ke C6, jelas terlihat konsep yang bagaimana awalnya Mikhail Tal menaikkan pion E seolah-olah bertahan tetapi berubah teman-teman. Perhatikan saja, posisi pion sudah sangat beracakan. Saat putih naik gajah dan mengancam kuda, dia melindunginya dengan gajah kembali di D7. Putih melakukan rokade sayap raja dan hitam, langkah atraktif, rokade sayap menteri. Biasanya apabila terjadi rokade berseberangan seperti ini akan terjadi pertukaran ataupun pengorbanan beberapa perwira teman-teman. Dan kali ini putih, lihat bagaimana dia mengancam kuda yang ada di E7. Langkah Mikhail Tal mengabaikannya. Dia memukul pion, mengajak pertukaran kuda. Tetapi Bobby Fischer tidak termakan oleh kecohan ini ya teman-teman. Apabila kita berandai sebentar, apabila gajah pukul kuda, maka hitam akan pukul kuda dan posisi skak. Tidak bisa dimakan ya, karena posisi raja dipin oleh benteng. Kuda tidak bisa dipukul oleh pion. Raja hanya bisa bergeser ke A1. Lanjut, langkah terbaik hitam adalah menggeser benteng dan mengancam menteri. Lihat kondisi bagaimana hitam menciptakan agar mengancam posisi pion di H2. Apabila menteri bergeser, maka skakmat. Seperti ini yang akan terjadi. Dan pilihannya ada dua, apabila menteri mencoba makan benteng, jelas saja benteng memukul menteri kembali. 3 ancaman kepada pion H itu jelas terlihat oleh kuda, oleh benteng, dan oleh menteri. Walaupun di sini kondisinya kuda bisa dipukul ya dengan pion, tetapi teman-teman juga sudah bisa perhatikan akan ada ancaman skakmat, pion akan dipukul oleh menteri. Baik, kita kembali ke partai aslinya. Bobby Fischer melihat hal ini sangat buruk apabila terjadi pemukulan kuda dengan gajah, maka dia melakukan pemukulan kuda dengan kuda teman-teman. Ini partai aslinya. Kuda yang ada di F3 memukul kuda yang ada di E5. Dan setelah kondisi itu terjadi, kelihatan masih sedikit berimbang. Hitam hanya kalah 1 pion. Langkah yang dilanjutkan oleh Mikhail Tal adalah memukul gajah dengan gajah. Dan kali ini putih memukul pion yang ada di F7. Bagaimana sudah semrautnya kondisi ataupun posisi perwira. Setelah gajah pukul benteng, maka putih jelas pukul benteng kembali. Lihat langkah krusial yang dilakukan oleh Mikhail Tal, memukul gajah dengan benteng. Sama-sama brutal teman-teman. Kali ini putih memukul pion dan mengancam posisi benteng dan posisi menteri.
Tetapi Mikaeltal punya problem di sini. Dia pukul pion dengan benteng. Kita berandai sementara langkah jebakan yang dilakukannya. Apabila raja memukul gajah yang seolah-olah terlihat gratis, maka inilah yang akan terjadi, teman-teman. Benteng akan pukul pion dan mengancam posisi menteri. Pilihannya ada beberapa yang dilakukan oleh putih. Kuda akan memukul menteri dan benteng akan memukul menteri. Kondisinya seperti ini, jelas terlihat. Apabila kuda bergeser menghindar, maka benteng yang ada di A1 akan hangus karena posisi skak. Hitam unggul di posisi seperti ini. Kita kembali, sementara tadi apabila raja memukul gajah ya teman-teman, perhatikan. Jadi setiap konsep yang kita langkahkan teman-teman bisa dapat pahami. Inilah maksud saya untuk menganalisis sederhana mungkin. Kita kembali dengan posisi benteng mengancam menteri. Menteri punya alternatif lain, yaitu menggeser ke F7. Ada ancaman skakmat di E8 nantinya oleh menteri putih. Tetapi hitam pasti duluan skak di C4. Maka raja bergeser ke G1. Lanjut langkah berikutnya, benteng turun melindungi ancaman skakmat di H8. Posisi putih akan pukul kuda, maka menteri posisi skak. Raja bergeser dan ancaman skakmat tidak terhindarkan kembali oleh putih. Baik, kita kembali ke partai aslinya. Dengan posisi seperti ini, jelas saja Bobby Fischer tidak memakan gajah dengan raja. Posisi skak seperti ini, dia menggeser rajanya teman-teman ke H1. Karena dia mengetahui dampak apabila raja tadi memukul gajah. Lalu Mikaeltal menaikkan menteri ke E5 mengancam posisi kuda. Dan jelas, benteng memukul gajah yang dilakukan oleh Bobby Fischer. Mikaeltal memukul kuda dengan menteri, dan jelas saja putih memukul benteng dengan raja. Apa yang dilakukan oleh Mikaeltal, teman-teman? Daripada saya kalah, mendingan pertandingan ini remis. Langkah berulang dilakukan karena skak tidak bisa ditutup. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke problem 3 langkah. Bagi teman-teman yang tepat, saya sematkan komentarnya dan saya berikan hadiah. Selamat mencoba. Problem 3 langkah. Ayo teman-teman, bagi kalian yang ingin menebak, saya akan berikan hadiahnya jika tepat. Kali ini perwira tidaklah banyak, tetapi lumayan sulit loh. Raja putih saya letakkan di B8. Lalu saya letakkan menteri di C8 dan pion di B7. Benteng di C2. Satu lagi kuda di mana ini ya? Ya, di H1. Oke. Lanjut, yang hitam raja di B1 dan benteng di D8. Oke, teman-teman, pikirkan problem 3 langkah. Yang duluan melangkah adalah putih. Ingat, pion 1 langkah lagi akan promosi. 1 langkah lagi pion akan promosi. Bagi kalian yang tepat, saya akan sematkan komentarnya. Apabila 2 kali tebakan kalian benar di problem 3 langkah di video-video saya sebelumnya, maka saya akan memberikan hadiah. Tapi jangan lupa like, komennya, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Selamat berpikir. Bye-bye.